Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyertai, memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar dapat mengerti, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, Tuhan menolong dapat menyampaikan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 5, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah relasi suami istri yang menjadi berkat. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, relasi suami istri adalah salah satu jenis relasi yang sakral dan mendapat perhatian khusus di dalam kekristenan. Baik perjanjian lama atau perjanjian baru berkali-kali membahas mengenai pernikahan Kristen. Entah itu secara literal ataupun secara simbolis. Kita juga akan menemukan banyak buku-buku Kristen yang membahas tentang pernikahan dan bagaimana merawat dan menjalani pernikahan. Bahkan untuk sampai pada jenjang pernikahan, ada banyak gereja saudara-saudara yang mewajibkan konseling pranikah bagi pasangan yang akan menikah. Sehingga sekali lagi relasi pernikahan atau relasi suami istri adalah relasi yang penting dan relasi yang sakral di dalam kekristenan. Nah, ada banyak jawaban Alkitabiah mengapa relasi suami istri ini sangat penting. Namun salah satunya adalah relasi pernikahan merupakan salah satu relasi yang paling intim dan yang paling memberikan pengaruh terhadap satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, karena relasi pernikahan adalah relasi yang paling intim dan yang paling memberikan pengaruh, maka kita akan sering menjumpai, meskipun tidak selalu, tapi kita akan sering menjumpai dan kita akan menemukan bahwa relasi suami istri, kalau tidak memberikan dampak positif, maka sebaliknya akan memberikan dampak yang negatif, bahkan dampak yang merusak. Contoh yang paling nyata adalah misalnya di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan yang kita baca, Ananias dan Safira. Pasangan suami istri yang bersepakat untuk melakukan kejahatan dan dosa dengan bersekongkol atau berdusta dan menyembunyikan sebagian uang hasil penjualan tanah. Bayangkan saja saudara-saudara, suami istri bersepakat untuk melakukan kejahatan. Maka di sini kita akan menemukan bahwa contoh relasi suami istri Ananias dan Safira adalah relasi pernikahan yang saling mempengaruhi atau memengaruhi dalam hal kejahatan. Atau contoh yang lain misalnya, pengeboman yang terjadi di salah satu katedral di Makassar beberapa hari yang lalu. Setelah diselidiki ternyata pelakunya adalah pasangan suami istri, saudara-saudara. Mereka bersepakat untuk melakukan bom bunuh diri di depan katedral. Nah, pertanyaan bagi kita yang telah menikah dan sedang menjalani relasi suami istri adalah pengaruh seperti apa yang terjadi di dalam relasi suami istri yang kita jalani. Apakah relasi suami istri yang kita jalani mendorong kita untuk semakin mencintai Tuhan atau malah menarik kita semakin jauh dari Tuhan? Apakah relasi suami istri yang kita jalani adalah relasi yang menolong kita untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang menjadi berkat? Atau relasi suami istri yang kita jalani mendorong kita bermufakat untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu berhati-hati dan terus melakukan introspeksi terhadap relasi pernikahan yang sedang kita jalani. Jangan-jangan relasi pernikahan yang kita jalani bukan menjadi berkat bagi pertumbuhan rohani kita, namun malah membuat kita semakin fasih dalam melakukan hal-hal kejahatan. Karena itu bagi kita yang sudah menikah,
Mari kita menjalani relasi suami istri kita dengan baik dan berdasarkan pada firman Tuhan. Sehingga melalui relasi pernikahan, karakter kita semakin terbentuk dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sedangkan bagi kita yang belum menikah dan berencana untuk menikah, marilah kita memilih pasangan yang dapat menolong pertumbuhan rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami, yang sampai hari ini menolong kami berproses, kiranya boleh semakin hari semakin menjadi berkat. Kiranya Tuhan saja yang menjadi kepala dalam bahtera rumah tangga kami yang sudah menikah, kami keluarga Kristen. Sehingga keluarga kami boleh bertumbuh dan berpusat kepada Kristus saja. Bagi saudara-saudara kami yang berencana untuk menikah, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar dapat memilih pasangan yang dapat menolong mereka bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Kiranya keluarga kita menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Amin.